Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 30, nyanyian rohani nomor 30. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. 76 nyanyian rohani, ku bersyukur sebab kau setia. Bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Bersyukur sebab kau
setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Demikian juga ibadah di lain-lain tempat. Bersama dengan kami memberkati mereka semua seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga tubuhmu segera terbentuk dan Engkau segera datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-48. 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak melaksanakan, maka dia akan kena pukulan. Jadi banyak mendapat pukulan. Tetapi jika tidak tahu dan dia berbuat sesuatu yang mendatangkan pukulan, tapi karena tidak tahu, maka dia akan sedikit mendapatkan pukulan. Siapa yang mendapat kepercayaan banyak akan dituntut banyak, tapi siapa yang mendapat kepercayaan sedikit juga tuntutannya juga sedikit. Jadi ini dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Pagi hari ini kita belajar apa kehendak Tuhan. Jangan sampai kita tidak tahu kehendak Tuhan. Biar kita semua bisa tahu kehendak Tuhan. Dalam Matius 21 ayatnya yang ke-28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Berarti mengikuti jalan kebenaran sama dengan hidup dalam kebenaran. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan, yang pertama adalah kita mengikuti jalan kebenaran sama dengan kita hidup dalam kebenaran. Apa ukuran kebenaran? Ukuran kebenaran bukan kalau menurut saya benar, maka itu benar. Menurut si dia benar, maka itu benar. Menurut yang lain itu benar, berarti itu benar. Apa ukuran kebenaran? Ukuran kebenaran adalah dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu firman. Hidup benar sama dengan hidup sesuai dengan firman. Bukan kalau sesuai saya. Sesuai saya, kalau saya sesuai firman ya itu benar. Tapi kita semuanya sesuai dengan firman. Itu baru yang namanya kebenaran. Jadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, kehendak Bapa, yang kedua kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi yang kedua kehendak Bapa, yang kedua adalah pengudusan. Bagaimana supaya kita kudus? Supaya kita kudus, kita harus berada dalam ruangan kudus. Supaya kita kudus, kita harus mendengar perkataan Yesus yang sanggup untuk menguduskan, menyucikan kehidupan kita. Ini kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Yang pertama benar, yang kedua kudus. Beribadah, garap kerjakan oleh firman yang merupakan perkataan Yesus sendiri. Maka hasilnya adalah menjadi kehidupan yang kudus, yang kudus. Dan terakhir, kehendak Allah adalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang ketiga, kehendak Tuhan adalah kita bisa mengucap syukur. Mulai dari berkata yang benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mengucap syukur sampai dengan kita bisa menyembah kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini kehendak Tuhan. Kalau kita sudah tahu apa kehendak Tuhan, jangan sampai dilanggar. Kalau tidak mengadakan persiapan, tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kehidupan itu hanya menerima banyak pukulan. Sampai akhirnya apa? Kecewa, putus asa. Aku ikut Tuhan kok begini, aku ikut Tuhan kok begitu, dipukul. Banyak pukulan. Kenapa banyak pukulan? Sebab dia tahu kehendak Tuhan, tetapi tidak mau mengadakan persiapan, tidak mau melakukan. Sudah tahu ini kebenaran begini, tapi tidak mau melakukan. Sudah tahu bagaimana supaya suci begini, oh tidak mau. Kehendak Tuhan supaya kita banyak mengucap syukur, oh tidak mau. Malah bingung, bersungut, ngomel, salahkan orang dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah banyaknya pukulan, hukuman dari Tuhan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi pagi hari ini jangan ada satupun yang tetap atau yang berada dalam pukulan. Tapi kalau toh ada malam hari, pagi hari ini yang berada dalam pukulan, sudah tahu kehendak Tuhan tetapi nerobos, tidak mau tahu, langgar, nah, sehingga dipukul oleh Tuhan. Masih ada jalan keluarnya,
masih ada jalan keluarnya, yaitu kita harus kembali kepada jalan yang benar. Kembali, kemarin kita sudah melajari sedikit, saya tunjukkan di sini dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai 22. Wahyu pasalnya yang ketiga 19 sampai 22. 19 sampai 22. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau pagi hari ini mengalami hajaran, ya bertobat. Begitu bertobat, selesai pukulannya, selesai hajarannya, selesai pukulan, selesai hajaran. Ya, saya sebagai gembala tidak ingin melihat sidang jemaat dalam keadaan dihajar, dalam keadaan dipukul. Tapi jika sudah bertobat, sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Seperti ayah yang tidak ingin anaknya dihajar, tidak ingin. Orang tua lihat anaknya dihajar, mungkin di sekolah dia tidak ingin begitu. Tidak ingin seperti itu. Tidak ingin. Oleh sebab itu, pagi hari ini biarlah kita banyak mengucap syukur. Sepanjang hari ini kita banyak mengucap syukur, banyak berkata yang benar, berkata yang baik, menyembah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Maka hasilnya luar biasa. Kalau tahu kehendak Tuhan tetapi tidak mempraktekkan, pukulan. Tapi kalau tahu kehendak Tuhan, kita banyak mengucap syukur, berkata-kata benar baik, sampai dengan menyembah Tuhan, maka hasilnya hari ini dan selanjutnya kita akan melihat hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Nah, jadi kalau kita mau melihat hari-hari baik, maka kita harus tahu kehendak Tuhan dan mempraktekkan, banyak mengucap syukur, berkata-kata yang benar, berkata baik, menyembah kepada Tuhan. Maka hari ini akan Tuhan jadikan hari yang baik, hari yang baik. Bahkan terus kebaikan-kebaikan akan kita alami sampai nanti puncak kebaikan, yaitu saat kita bisa masuk pesta nikah anak domba Allah. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Nah, ini jadi pagi hari ini dan sampai siang ini mungkin akan banyak halangan. Ayo jaga mulut lidah kita. Kita tahu apa kehendak Tuhan, mengucap syukur, ya, jangan bersungut, jangan ngomel, apalagi sampai berkata-kata yang sia-sia. Itu hanya menambah hidupmu dipukul oleh Tuhan, menambah pukulan, menambah pukulan. Ya, kalau tidak ingin menambah pukulan, ayo berkata yang benar, berkata yang baik, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Satu pujian nomor 55 dari nyanyian tambahan. Semua baik, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dengan sambil kita penutup.
banyak mengucap syukur hari-hari ini, berkata yang benar, berkata yang baik, menyembah Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pagi ini. Dan jika kita laksanakan, Tuhan akan jadikan segala-galanya baik. Haleluya. Haleluya. Supaya kita tidak banyak mendapat pukulan-pukulan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus.
Haleluya, 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 Hallelujah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya Tuhan. Biar hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, kami melihat hari-hari yang baik. Sampai nanti terus kami melihat hari yang baik, sungguh amat baik, saat kami bisa masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Semua baik, semua baik. Haleluya. Haleluya.
Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dengan Ada pagi hari ini bersama dengan saya, mau melihat hari-hari yang baik, mau menjaga lidah, mau banyak mengucap syukur pada Tuhan. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Haleluya, kami rindu untuk kami mengalami hari-hari yang baik, sampai sungguh amat baik. Tolong kami semuanya Tuhan. Kami mengerti akan kehendak-Mu, kami praktek akan kehendak-Mu, kami banyak mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh, dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, pemerintahan swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales, cloud fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan praktek dokter waralaba, Tuhan tolong. Pembelian tanah, perizinan usaha, Tuhan menolong semuanya. Demikian juga Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ibu-ibu yang hamil, Tuhan menjaga bayinya, ibunya, sampai melahirkan dengan sempurna. Demikian juga Tuhan proses penyembuhan saudara Kevin, saudara Andre, Tuhan tolong. Proses penyembuhan Bapak Acun juga Tuhan menolong sampai pulih seperti semula. Ibu Rudi, Tuhan tetap sehat kuat sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bumul, Pusanti, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Pilih, Bu Ani, Yosi Eki, Bapak Acun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Bu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima,
Ima Gebi, Resi, Tabet, Nego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory. Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadra, Johannes, Audi, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan. Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan untuk menolong. Keluarga Bapak Sanggam Sihumbing, Julis Palungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto. Tuhan tolong semuanya. Mbah Sinem, Tuhan menolong semuanya. Juga Bapak Junadi Napitupulu bersama dengan keluarga, Bapak Sarono Ekor Harjo bersama keluarga. Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, jamah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan bangsa dan negara kami, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami melihat hari-hari yang baik. Haleluya. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mau pergi ke kota Yerusalem baru, ku tinggalkan dunia yang penuh air mata, sebab ku tahu di sana kekasihku ada. Anak domba menjadi terangnya, Yesus yang ku cinta. Pintunya mutiara penuh dengan permata, kota yang mulia. Tak ada air mata, tak ada duka cita, ku rindu ke sana. Pintu ke kota itu butir mutiara, tapi jangan engkau beri dilawannya nanti. Orang yang tahu harganya pintu mutiara, sanggup menukar dengan hartanya untuk mendapatnya. Di bawah gunung tak lihat dalamnya, perlu naik ke sana, masuk di dalamnya. Nanti kita akan tahu bila telah di sana, melihat rahasia yang besar di dalam firman-Nya. Pintunya mutiara penuh dengan permata, kota yang mulia. Tak ada air mata, tak ada duka cita, ku rindu ke sana.
Kini aku telah tahu Yerusalem yang baru, mempelai perempuan Tuhan. Itulah yang ku rindu, saatnya yang ku tunggu, bertemu dengan Dia.